Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Ya, beberapa waktu lalu saya sempat posting pada threadnya Autonet Max ya kalau nggak salah ya, terkait dengan video YouTube terkait Suzuki Espresso yang bilang situ ini banyak hujatan tapi laku gitu kan. Nah, kenapa tuh saya sharing juga? Mobilnya kayak gini untuk orang yang butuh kebutuhan itu penuhi bisa gitu ya, selama nggak neko-neko, nggak terlalu high ekspektasi, maka aman sebenarnya mobil Espresso itu. Suzuki Espresso kecil-kecil gitu kan, 4 penumpang, 5 penumpang maksimal, paling murah di antara mobil lainnya gitu ya, dan langsung dari India gitu CBU. Nah, terus satu yang menggelitik ialah apakah benar irit mobilnya kan gitu ya, karena dilihat di review-review di YouTube itu sekitar 17 km per liter sampai 20 km per liter dalam kota loh ya. Itu irit banget dong dalam kota gitu kan. Nah, bener nggak sih? Nah, di sini saya mau coba sharing karena saya melakukan pengetesan pengisian. Nah, ini saya catat di sini. Mungkin kalau kelihatan ini catatan pengisian BBM untuk Suzuki Espresso sebanyak berapa ya? Udah banyak lah pokoknya, lebih dari 10 kali catatan pengisian gitu ya, untuk penggunaan dalam kota maupun luar kota gitu kan. Nah, semua data ini terus saya masukkan ke dalam ChatGPT gitu ya, untuk dianalisis, dibuatkan grafiknya dengan R gitu ya. Coba dengan R yang masukin ke ChatGPT, ini promptnya gitu ya. Saya pakai promptnya dalam bahasa Inggris saja. Intinya bikin 2 chart. Chart pertama terkait dengan keiritan BBM ya, untuk dalam kota, campur dalam dan luar kota, dan juga luar kota tol gitu ya. Misalnya seperti apa? Metodenya ada 2 gitu, pengukuran full to full, di mana isi bensin sampai full, terus pakai, lalu isi bensin lagi, lalu jumlah bensin yang diisi dan jumlah kilometer yang tercatat ya, berapa kilometer tercatat dan juga bensin diisi itu dibagi aja, kilometer berapa bagi bensin, maka dapat per liter bensin untuk berapa kilometer ya. Itu metode full to full. Nah, kebetulan di sini juga ada MID-nya ya, jadi ada MID-nya, dicek juga MID-nya. Maka dibandingkan antara full to full dengan MID, berapa keiritannya, itu juga ada ya, sudah disiapkan gitu ya. Dibuatkan promptnya di ChatGPT, dibuatkan dari ChatGPT keluar kode R-nya gitu kan, lalu saya masukkan ke R, di running aja, dan dapat hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk fuel efisiensi dalam kota, campur dalam dan luar kota, dan juga luar kota. Nah, bisa dilihat di sini trennya bahwa untuk kondisi saya yang di Bogor, sehari-hari di Bogor ya, commuting dari tempat tinggal di Jalan Sultan Iskandar ke kampus IPB Dramaga ya, mobilnya Suzuki Espresso manual transmission ya, yang manual ya, jadi bukan yang matic-nya gitu, bukan AGS yang manual dengan gaya saya menyetir, maka ini konsumsi BBM-nya. Tentu beda kota, beda gaya menyetir, beda transmisi antara AGS dan manual juga akan menghasilkan data yang berbeda ya. Jadi data saya ini bukan untuk pasti segini, enggak. Bisa jadi kalau tempatnya jarang macet, itu akan lebih irit. Tempatnya tinggi, kemacetannya akan lebih boros gitu ya. Nah, gitu. Dan itu begitu dilihat memang rata-rata sekitar 12 sampai 14 km per liter ya. Di sini kelihatan ya, ada garis, bisa lihat sini ya. Sedangkan paling tingginya sekitar 17 km per liter. Itu paling iritnya. Itu sebenarnya campur sedikit tol, sedikit aja sih. Ya, kayak cuma dari Sentul ke Barang Siang misalkan ya, nggak benar-benar tol keluar kota gitu. Nah, yang campur tol artinya setengah tangki itu atau setengah pemakaian sekitar dalam kota, setengah lagi di tol, itu dapat efisiensi lebih tinggi lagi sampai 20 km per liter. Yang luar tol, lihat di sini ya, yang titik paling atas itu sekitar 22-an ke atas, yaitu yang di tol ya. Berarti kita lewat di luar kota, jalan tol itu ya, isi di pom bensin dalam tol, isi begitu lagi di pom bensin dalam tol lagi. Jadi benar-benar tol saja. Kecepatan ada 80 sampai 100 km per jam tergantung kondisi ya. Bisa dilihat memang kalau saya bilang sih iritnya lumayan irit ya untuk cara berkendara saya. Untuk dalam kota 12 sampai 15 sampai 17 maksimal, itu irit banget sih. Nah, lalu saya sempat mengisi dengan Shell Super nih
Shell Super 4 kali pengisian, sisanya Pertamax. Memang belum imbang karena hanya 4 titik pengisian Shell Super, ya sisanya Pertamax lebih banyak gitu ya. Tapi bisa dilihat sini ya bahwa Shell Super dengan Pertamax itu untuk dalam kota, ini saya Shell Super dalam kota, nggak pernah pakai keluar kota, itu kurang lebih imbang. Artinya apa? Artinya kalau BBM-nya hasilnya imbang ya, efisiensinya baik antara Shell Super dengan Pertamax ya, yang sama-sama round 92, ya mending saya pilih Pertamax saja gitu kan, karena Pertama di mana-mana banyak gitu ya, Pertamina harganya pun lebih murah gitu kan, saat ini 12.950, di bawah 13.000 lah. Kalau Shell Super per hari ini udah 14.000. Nah, kalau dilihat antara MID dengan data di full to full, memang MID sedikit lebih tinggi ya, sedikit lebih tinggi. Kalau full to full misalnya 15 km per liter, MID bisa 16 km per liter ya. Kayaknya nggak pernah yang pas sama gitu, nggak pernah, sedikit lebih tinggi MID-nya, 10-15% lah mungkin lebih tingginya gitu ya, nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya. Jadi kalau mau lihat dari MID pun juga masih oke sih sebenarnya, menurut saya masih oke ya. Cuma kalau saya emang biasanya isi bensin kalau full to full, jadi udah berkurang 2-3 bar isi lagi 150.000 misalkan Pertamax, full lagi gitu, dan fullnya sampai leher, bukan full nyetek sekali, sampai leher. Jadi saya tahu oh sini batasnya stop, nah gitu. Makanya saya bisa jamin datanya konsisten untuk full to full ya. Tinggal gaya berkendara, situasi jalanan macet tidaknya, itu yang membedakan konsumsi BBM-nya, kehematannya. Oke, mungkin itu sekilas sedikit dari saya untuk terkait fuel efisiensi atau keiritan BBM. Kali ini kan mobil 1000 cc 3 silinder ya, kita bisa ngomong irit. Kalau ngomongin mobil 2000 cc 4 silinder atau 6 silinder 200 cc ya jangan bilang irit, itu udah mobil kelas premium ke atas gitu ya, nggak akan ngomong iritan. Tapi kalau di sini ya ini mobil kelasnya memang yang bawah gitu ya, tapi cukup lengkap fiturnya, saya kira udah sangat bagus sekali. Sesuaikan dengan kebutuhan, jangan expect terlalu tinggi untuk harga seperti ini, maka saya yakin Anda akan puas dengan purchasingnya untuk mobil ini. Sekian dari saya, terima kasih. Kita bertemu di video lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.